Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah segala puji dan puji senantiasa kita hadirkan kepada Allah SWT. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita umatnya yang semoga selalu istiqomah untuk menjalankan sunnah-sunnah beliau. Oke, teman-teman, mungkin ini adalah meet up pertama kita ya dalam rangka persiapan untuk event Gemastik atau pagelaran mahasiswa nasional ya bidang teknologi informasi dan komunikasi tahun 2025. Oke, karena ini pertemuan pertama, jadi Bapak akan inisiasi dengan perkenalan gitu ya, sehingga nanti kita lebih fleksibel, lebih terbuka gitu ya, kalau ada apa-apa disampaikan. Kemudian mungkin yang Bapak ingin sampaikan di awal yaitu amanah dari Kepala Prodi, yaitu terkait keikutsertaan kita ini adalah untuk mendorong teman-teman mahasiswa itu ya untuk berani tampil di pentas nasional. Kedepannya mudah-mudahan kita bisa tampil di pentas internasional. Itu harapannya. Jadi tidak ada suatu beban atau target juara atau finalis tidak ada dari Kepala Prodi. Jadi kita santai saja. Oke, Bapak memperkenalkan diri. Nama Bapak Muhammad Firdaus, kemudian Magister Komputer ya. Kemudian Bapak adalah CPNS tahun 2024 gitu ya. Berarti dosen baru di Prodi Informatika. Selain sebagai dosen, Bapak juga sebagai IT auditor, kemudian sebagai ISO 27001 versi 2022 sebagai konsultan di salah satu cyber services, perusahaan cyber services yaitu PT Inovasi Media Solusindo atau Etik Ninja ya. Kemudian sebagai pen tester juga, tapi spesialisasinya di web exploitation, kemudian software engineer juga. Nah, ini mungkin sedikit perkenalan kita ya. Jadi memang meskipun Bapak pen tester, tapi di dunia kerjaan industri itu kita tidak semua bidang ya dikerjakan gitu ya. Misalnya pen tester itu akan dibagi dari beberapa bidang. Ada web exploitation, ada mobile pen tester gitu ya, ada desktop pen tester, ada networking, ada API pen tester juga, nah itu macam-macam. Itu dibagi jadi beberapa spesialisasi gitu ya. Di pekerjaan itu tidak semua kita kerjakan. Nah, namun di Gemastik ini Bapak sudah bagi menjadi 8 subbidang kompetensi ya. Namun kita akan membahas terkait dengan susunan pemain atau susunan tim kita gitu ya. Harapan Bapak adalah teman-teman meskipun kita orang IT ya, tapi teman-teman saya harapkan itu komunikasinya dilatih gitu ya. Maksud saya adalah public speakingnya juga dilatih, meskipun kita orang itu biasanya introvert gitu ya, tapi di dunia kerja itu kalau kita introvert gitu ya, jenjang karirnya akan sedikit sulit gitu ya. Jadi itu sebagai sebuah motivasi teman-teman terkait dengan komunikasi dan public speakingnya dari kelas perkuliahan itu mulai dilatih gitu. Mungkin sudah di beberapa mata kuliah itu project based learning gitu ya, harus presentasi segala macam. Karena
ketika teman-teman apply sebuah pekerjaan itu ada beberapa tahapan. Salah satunya adalah teknis interview. Nah, itu teman-teman harus menjelaskan kalau seorang programmer ketika dikasih project apa, nah harus menjelaskan terkait dengan baris kodenya. Jadi mulai sekarang teman-teman yang masih introvert gitu ya, masih diem-diem aja, itu dilatih terkait dengan komunikasi. Oke, kita kembali ke masalah tim ini. Oke, kita sudah punya dua tim terdiri dari 3 member gitu ya. Yang pertama Aldi Fari, boleh Hadir, Pak. ya hadir. Mas Gifari, saya panggilnya apa nih Mas? Mas Boleh, Pak. Aldebaran, Masal. boleh. Mas Al. Mas Al aslinya domisili mana Mas? Saya domisili Subang, Pak. Subang. Oke, berarti kuliah di UIN, PP atau di gimana? Di kontrakan, Pak. Kos ya. Kontrak. Oke, sebelumnya ada background di SMK atau dari SMA? Saya di SMA sih, Pak, milih jurusan IPA tadi. Oke, nggak masalah. Terima kasih Mas Gifari. Mas Al, Mas. Kemudian ada Raya. Adil Pak, Ya, Mas Raya domisili mana Mas? saya domisili Kuningan Pak. Kuningan. Berarti PP ya? Enggak, saya kontak juga Pak. Oh, kontrak juga. Ada background terkait dengan informatika, dulunya SMK atau SMA? Saya kebetulan nggak ada Pak. Saya SMA jurusannya IPS. Oh, oke. Nggak masalah. Terima kasih Mas Raya ya. Nah, ini sistem hardening. Ini karena belum ada yang milih ya, jadi Bapak taruh Mas Al sama Mas Raya di sini. Sekali lagi kita akan startingnya dari nol gitu ya. Jadi teman-teman jangan khawatir gitu ya kalau memang nggak ada background. Ini Bapak hanya screening aja ya. Kemudian web exploitation Mas Al, digital forensik Mas Raya, kemudian cryptography Mas Al, kemudian di binary analysis ada Dika, Dika Hasan Nugroho ya kalau nggak salah. Hadir Pak, Ya, Mas Dika, domisili mana Mas? saya dari Majalengka Pak. Majalengka. PP atau kos? Kontrak. Ngontrak. Kontrak. Oke. Ada background sebelumnya? Nggak ada sih Pak, Nggak ada. nggak ada. Oke. Kita lanjut. Kemudian reverse. Makasih ya Mas Dika. Kemudian steganografi ada Mas saya, reverse engineering ada Mas Dika, kemudian network sniffing ada Mas Dika. Nah, kita masuk ke listing 2. Ada sistem hardening, ada Fakihudin. Cek Fakih. Saya Pak, Ya, Fakihudin domisili di Cirebon Pak. Cirebon. Oh, Fakih. Iya Pak, Ya, domisili dari Cirebon Pak. Cirebon. Cirebonnya di mana? Mas Gebang, Gebang. PP atau kos? Lepet. Sebelumnya dari SMA atau SMK? Sebelumnya dari MA Pak. MA, oke. Makasih Mas. Oke. Kemudian ada Natasha. Hadir Pak, Ya, Natasha domisili dari dari Kuningan Pak. Kuningan. Ada background SMK? Nggak ada Pak, saya dari SMA. Oke, SMA ya. Oke, terima kasih. Kemudian ada reverse engineering, ada
Restu, Mas Restu. Halo, Mas. Lagi di jalan. Lagi di jalan kayaknya, Pak. Oh, lagi di jalan ya. Oke, Mas Restu udah kontakkan sama saya. Iya, domisili di Tangerang ya, kalau tidak salah ya. Mas Dika ya. Iya Pak, dia dari Tangerang. Oke, Mas Givari ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi kita malam ini, kita akan sedikit membahas terkait panduan dari Gemastik. Dari Gemastik kita sudah sedikit singgung panjangan dari Pagelaran Mahasiswa Nasional Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, Gemastik. Oke, perlombaan ini adalah ajang bagi mahasiswa ya untuk mengasah mental menurut saya. Kenapa dibutuhkan dalam mengasah mental? Karena ketika teman-teman nanti terjun di industri, di praktisi itu, pasti nanti ada kompetitor gitu ya, kompetisi gitu ya. Nah, lomba ini akan mengasah. Kemudian mengasah juga kerjasama, karena tadi saya atau kita udah singgung bahwasanya di industri itu kita tidak bekerja sendiri. Jadi seperti saya tadi terkait dengan pentester, itu ada beberapa sub spesialisasi, ada mobile pentester, ada API pentester, desktop, ada infra, kemudian ada IT auditor juga. Kemudian kalau teman-teman lebih passion ke software development, itu ada front end, back end gitu ya. Kemudian ada UI UX, itu 3 role yang berbeda gitu. Kita harus kerjasama dengan ketiga divisi tersebut. Nah, lomba ini juga menjadi salah satu wahana penguasaan teknologi. Yang pertama berarti meningkatkan penguasaan teknologi kita ya. Ketika kita berlomba melihat pemain atau tim member dari perguruan tinggi lain, itu kita akan bisa melihat kekurangan dan kelebihan kita. Kekurangan kita harus kejar, kelebihan kita harus pertahankan dan kita tingkatkan. Kemudian sebagai media bagi mahasiswa untuk terus berkarya dan menyalurkan semangat, nah ini juga penting. Teman-teman ini masih muda, semangatnya masih tinggi ya, sehingga harus ada penampung gitu ya. Jangan sampai semangat yang tinggi ini dituangkan ke hal-hal yang negatif gitu ya. Sehingga acara seperti atau event seperti ini sangat bermanfaat. Kemudian meningkatkan kepedulian serta kesadaran mahasiswa dalam memanfaatkan iptek sehingga menghasilkan produk inovasi yang memiliki daya saing tinggi. Ya, kita harus rubah mindset kita. Kita jangan terus-terusan menjadi customer. Kita jangan terus-terusan menjadi pangsa pasar gitu ya. Kita harus menjadi kreator, kita harus jadi inovator. Teman-teman masih muda, otaknya juga masih, kalau ibarat PC gitu ya, prosesor ini baru dibeli gitu ya, masih belum banyak dipakai gitu. Kalau saya udah banyak dipakai, udah karatan mungkin ya. Kemudian sebagai sarana pendukung demi tercipta inovasi dalam teknologi khususnya teknologi informasi dan komunikasi yang berdampak terhadap lingkungan sekitar ya. Ya, dalam agama kita pun kita dianjurkan untuk sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang banyak gitu ya. Ketika teman-teman punya inovasi, terutama khususnya teknologi, bisa bermanfaat untuk orang sekitar, nah kita udah memberikan ibadah yang tinggi gitu ya, kita jadi manusia yang bermanfaat. Kemudian memberikan wahana untuk mahasiswa berinovasi, beraktivitas di bidang TIK, berkreativitas di bidang TIK, serta menjadikan hasil karya mahasiswa sebagai hasil nyata mahasiswa dalam membantu permasalahan di lingkungan keseharian. Kita ya seperti pendiri Gojek gitu ya, Nadiem gitu ya. Tadinya melihat masalah itu ojek itu sulit gitu ya ditemukan, sehingga membuatlah Gojek. Nah, teman-teman dari hal-hal kecil seperti itu bisa menjadi inovasi yang bermanfaat dan bisa menjadi sumber penghasilan bagi teman-teman semua gitu ya. Nah, itu sedikit tujuan dari diadakannya
Gemastik ini bagi mahasiswa. Oke, kita masuk ke bidang yang akan kita ikuti terkait dengan keamanan siber atau cyber security. Oke, ini cyber security ini ibarat kalau kedokteran ini udah spesialis gitu ya. Nah, ini juga diharapkan teman-teman ketika memilih nanti sebagai profesi itu tidak hanya basic ya. Kalau di perkuliahan itu kan memang diajarkan yang basic-basic. Tapi teman-teman juga harus explore lebih dalam, spesialisasi. Sehingga nanti bergainingnya atau daya tawarnya atau nilai teman-teman itu ketika bekerja itu lebih tinggi. Dan peluang untuk dapat kerjaannya juga lebih tinggi gitu ya. Misalnya di software development tadi ya, teman-teman harus spesialisasi sebagai front end misalnya atau back end gitu ya. Jangan bisa full stack gitu ya, tapi masih basic gitu ya. Jadi baiknya memang spesialisasi di front end ataupun back end gitu ya, atau UI UX gitu ya. Oke, kita masuk lagi ke gemastik. Ini untuk tenggat proposal kita tidak tenggat proposal ya. Kalau kita itu langsung daring, langsung live action gitu ya, bersama dengan programming. Jadi nanti akan ada soal, kita akan diberikan akun gitu ya, masuk ke sebuah portal web, kemudian kita akan diberikan soal nanti beberapa kita akan bahas gitu beberapa web nanti. Kemudian 10 Agustus ini akan ada warming up atau pemanasan. Kita akan diberi ibarat ujian nasional, kita dikasih tryout gitu. Kemudian penyisian 24 Agustus. Oke, kemudian kita masuk ke keamanan siber. Tujuan utama dari kompetisi keamanan siber adalah untuk menguji kemampuan peserta. Ini teman-teman saya harapkan ini tidak berhenti di tahun ini. Kita akan berlanjut ke tahun-tahun berikutnya. Mudah-mudahan ini bisa dibuatkan sebuah wadah gitu ya. Misalnya himpunan mahasiswa cyber security atau apapun lah teman-teman nanti buat wadahnya. Kita biasa meeting up gitu ya. Seperti ini ataupun bisa nanti di kampus. Karena apa? Karena saya memprediksi salah satu yang akan on demand gitu ya, atau yang paling banyak dicari itu cyber security services. Kenapa? Karena AI, sekarang kalau teman-teman tahu vibe coding gitu ya, kita bisa buat AI agent untuk bantu kita ngoding. Jadi otomatis akan ada layoff di software development atau software developer itu. Akan ada pemotongan gitu ya dari sumber daya manusianya. Kemudian sekarang di zaman digital ini mungkin hampir seluruh institusi punya sistem. Masalahnya adalah semakin banyak yang diserang gitu ya. Jangankan milik swasta gitu ya, milik pemerintah itu banyak yang disisipi gitu, baik PHP injection maupun SQL injection dengan judul gitu, judi online yang paling. Nah ini teman-teman jangan selesai di tahun ini, tapi kita akan sama-sama belajar. Kemampuan peserta dalam mengidentifikasi, mencegah, dan menyelesaikan masalah keamanan siber, termasuk data pada sistem atau jaringan komputer. Jadi nanti lombanya seperti ini, kita dikasih soal di penyisian ya, kemudian kita jawab gitu. Kalau kita ada rezeki masuk finalis, nanti beda lagi. Ini biasanya attack and defense kalau di finalis nanti. Kemudian tantangan diberikan dapat meliputi penyerangan dan peretasan sistem, pengujian keamanan web atau mobile, analisis forensik atau digital forensik atau pencegahan masalah keamanan jaringan. Kemudian kita akan membuatnya dengan dokumen write up. Ini biasanya soalnya apa, kemudian flagnya apa. Ini berdasarkan CTF .organization. Ini babak penyisihan. Nah ini materi penyisihannya dari sistem hardening,
yaitu kita membentengi sistem kita gitu ya, seperti footprinting, kemudian port, kemudian ada listing dari file kita gitu ya, kemudian validation dari upload, kemudian ada web exploitation ya tadi ya, banyak sekali, yang terutama yang paling banyak di web exploitation ya nanti. Kemudian digital forensik, kita akan, ketika digital forensik ini dipakai ketika kita sudah kena serangan gitu ya, kita akan melakukan forensik gitu ya, berasal dari mana yang nyerang gitu ya, melalui IP, geolocation gitu ya, yang nyerang kita itu dari mana, kemudian dari port berapa, dan yang diinjeksi itu file apa. Kemudian binary analysis, binary tentu teman-teman sudah belajar di mata kuliah logika informatika ya. Binary berarti bilangan biner, biasanya executable file .exe. Kita akan belajar behavior atau belajar terkait alur kode atau alur program. Kemudian ada steganografi, ini berarti hiding information ya. Kalau kriptografi juga termasuk hiding information, tapi kalau kriptografi itu sama sekali tidak terlihat gitu ya. Kalau steganografi ini terlihat tapi tersembunyi. Kemudian reverse engineering dan network sniffing. Oke, kita akan bahas itu materinya ya. Oke, ini teman-teman join dengan laptop semua ya. Halo? Saya pakai HP, Pak. HP Oke. Pak. Terus yang lain? Saya juga, Pak. Handphone juga. Oke. Saya Ya. pakai HP, Pak. Wala. Oke. Mungkin karena pakai handphone ya, nanti mungkin pertemuan pakai handphone ini apakah karena udah punya tapi nggak tahu gitu ya, atau memang belum punya laptop? Laptopnya nge-lag, Pak, dipakai Zoom. Tapi ini sambil buka laptop kok. Oke, laptopnya nge-lag ini berarti terkait dengan spesifikasi, Mas Stefan. Nge-lag karena spek atau karena koneksi? Karena spek, Pak. Spek, oke. Yang lain? Jadi ini akan menjadi pertimbangan kita ya. Kalau kita lanjutkan meeting up-nya daring dengan kondisi teman-teman via handphone, ini tidak akan efektif gitu ya. Ibaratnya teman-teman hanya dengerin radio gitu ya. Benar nggak, Mas Al? Iya, Pak. Cuman sekarang kan milih daring itu karena saya masih di kampung gitu, Pak. Cuman kalau nanti udah di Cirebon, boleh buat offline, Pak. Oke. Yang lain? Coba kemukakan tadi teman-teman bicara apa, latihan berpendapat gitu ya, cara akademis. Yang lain gimana? Apakah memang sudah punya laptop? Saya ada, Pak, cuma kalau sambil gimit koneksinya ini, Pak, jadi nge-lag. Kalau spesifikasinya, prosesornya core berapa? Core 3. Core i3, RAM-nya berapa? Yang lain, apakah aman untuk
laptopnya. Halo, tadi yang sudah jawab itu Mas Al dan Natasha. Mas Fakih, sudah punya laptop, Mas? Sudah punya sih, Pak. Sudah punya. Speknya mumpuni. Masih pakai Celeron sih, Pak. Ya? Masih pakai Intel Celeron. Oh, Celeron ya. Oke. Mas Dika Hasan. Ya Pak. Udah punya laptop, Mas? Sudah Pak. Ini Ini speknya, prosesor generasi berapa? i5 Pak untuk prosesor. i5, RAM-nya 8 kayaknya Pak. 8 GB. Oke, berarti mumpuni ya. Tapi tadi teman-teman Mas Raihan tadi udah belum? Kalau saya ada Pak, aman buat coding mah. Sama. Oke, nanti enaknya mungkin nanti hybrid ya bagi teman-teman yang laptopnya masih terkendala, nanti kita fasilitasi di kampus. Kemudian bagi teman-teman yang sudah punya laptop, jadi boleh gitu ya, lebih fleksibel dari rumah gitu ya, bisa join nanti. Oke, kemudian tadi kita sudah membahas terkait dengan panduan domestik. Kemudian balik lagi tadi, oh iya, nanti dua tim ini nanti teman-teman buat namanya ya, buat nama timnya apa, dan tunjuk ketua timnya ya. Nanti didiskusikan gitu ya masing-masing tim. Nanti mau ambil nama apa. Oke, kemudian saya akan share beberapa tools yang menurut Bapak ini learning curve-nya lebih friendly untuk kita pemula gitu ya. Saya akan taruh di chat room. Kita akan selesai di jam 9, berapapun kita dapat materinya ya. Tadi balik lagi, dari Kak Prodi tidak ada beban, jadi kita nothing tulus saja. Oke, yang pertama web exploitation. Saya akan gunakan atau kita akan gunakan toolsnya adalah Burp Suite. Teman-teman bisa download Burp Suite. Ini juga saya gunakan di tempat kerja. Ini ada versi community-nya yang gratis. Ini nanti di download gitu ya. Saya akan taruh di chat room juga toolsnya Burp Suite. Dan untuk lab pembelajarannya kita menggunakan portswigger.net/web-security. Jadi saya taruh di sini Burp Suite, saya kasih link untuk downloadnya. Oke, kita akan masuk di lab pembelajaran. Oh ya, saya sedikit terlewat. Kita ini cyber security. Jadi saya pesankan teman-teman ya. Nanti kita ini kan melakukan penetrasi ya. Kita akan memasuki sistem-sistem yang kita mungkin bisa dipergunakan untuk yang bukan haknya gitu. Jadi teman-teman, saya kasih pesan di awal,
kita yang beretika atau white hacker gitu ya. Kalau teman-teman tidak ada legalitas untuk melakukan penetration, jangan iseng-iseng melakukan penetrasi ke sistem informasi milik orang lain gitu ya. Kalau milik sendiri pengen ngecek gitu ya keamanannya nggak apa-apa. Tapi kalau ke orang lain jangan iseng-iseng ya. Yang pertama yang paling bahaya adalah kita ada undang-undang ITE. Teman-teman kalau orang yang diserangnya tidak terima gitu ya, bisa dipenjara gitu ya. Masa depannya suram gitu ya. Hanya karena iseng-iseng. Kemudian kalau memang yang diserangnya itu nggak ngerti gitu ya, berarti kita menimbulkan kesulitan bagi orang lain. Berarti kita zolim gitu ya. Jadi teman-teman harus beretika dalam belajar cyber security ini. Jangan coba iseng-iseng nantinya ya, kalau nanti teman-teman sudah itu ya, sudah bisa gitu ya. Kalau sekarang mungkin belum kepikiran, nanti kalau udah bisa, ini yang berbahaya nanti. Oke, yang pertama memang cyber security ini teman-teman harus paham basic programming, basic networking gitu ya. Tapi nggak apa-apa, sambil jalan kita akan belajar bersama-sama gitu ya terkait ini. Oke, kalau teman-teman yang pakai laptop, ini bisa dibuka untuk lab pembelajaran kita di portswigger.net/websecurity. Ini di sini teman-teman harus buat akun. Ini bisa create akun, kemudian masukkan email address-nya ya. Nah, ini nanti dari Portswigger itu akan mengirimkan kita aktivasi plus passwordnya nanti. Jadi yang pakai laptop Mas Dika ya, sudah dibuka Mas? Untuk Portswigger-nya. Pak, ini downloadnya yang profesional atau yang community, Pak? Yang community. Yang profesional itu dia berbayar, berlisensi. Nanti ada beberapa perbedaan, nanti akan Bapak jelaskan terkait yang community dan yang berbayar. Nah, ini saya punya yang profesional dan yang community. Perbedaannya nanti ada beberapa tools yang memang nggak ada di community, tapi itu kita bisa akali. Dan di community ini kita tidak bisa save project ya, sifatnya adalah temporary gitu ya, yang website yang community. Ntar mungkin apakah ada masalah dengan Gmail-nya. Untuk yang bagian web exploitation ya, terutama ini tapi yang lain juga boleh gabung gitu ya, boleh belajar juga. Nah, tadi listnya ini web exploitation yang paling banyak ya. Oke, nanti kalau sudah bikin akun, teman-teman login dan di bagian akademi ya. Sini ada learning pad.
Nah, di sini akan ada berbagai macam web exploitation nih. Ada web chat deception, web socket vulnerabilities, authentication vulnerabilities, ada SSRF attacks, prototype pollution, clickjacking, kemudian path reversal, ada cross origin resource sharing, ini terkait dengan API endpoint, kemudian GraphQL API vulnerabilities, kemudian REST condition, API testing, kemudian SQL injection. Nah, ini yang paling banyak kalau kita cek juga di pedoman itu, salah satunya adalah SQL injection. Nah, nanti kita pilih di bagian SQL injection, saya akan, ini bisa di reset ya. Kebetulan sudah saya isi ini. Teman-teman kalau ada pertanyaan itu langsung saja disampaikan ya, tidak usah menunggu saya selesai bicara, sampaikan saja. Oke, kalau udah bikin akun, kemudian masuk ke Portswigger, kemudian pilih akademik, kemudian learning page, ini ada beberapa cara kita melakukan serangan terhadap sistem informasi yang berbasis web. Yang pertama yang paling banyak dan kemarin di landscape BSSN ya, Badan Sandi dan Cyber Negara, paling banyak adalah SQL injection. Jadi biasanya penyerang akan masukkan data ke database gitu ya. Itu situs judi online-nya. Jadi ketika si sistem informasi manggil database, otomatis page atau website judi online itu akan yang terpanggil gitu ya, akan tampil. Kita sedikit bahas what is SQL injection. SQL injection atau SQLI gitu ya, is a web security vulnerabilities that allow an attacker interfere. Web security vulnerability adalah kerentanan keamanan web yang memberikan atau membuat atau attacker ini bisa gitu allow untuk menginterfere atau mengintervensi query application yang ke database, yang punya database itu ya. This can allow an attacker to view data. Ya. Hal ini akan memberikan gitu ya akses attacker untuk melihat data yang harusnya dia tidak boleh gitu ya. This might include data that belong to other user or any user that other data that application can access. In many cases, an attacker can modify gitu ya. Nah, beberapa kasus attacker atau penyerang ini bisa memodifikasi, menghapus, ini berbahaya ya. Persistent change to application content or behavior. Nah, biasanya kalau persistent merubah application content. Nah, biasanya ya kalau sistem informasinya nggak bernilai gitu ya, bernilai seperti aplikasi ya, pemerintah gitu ya, yang informasinya nggak bernilai, ini biasanya hanya melakukan change application content ya, hanya merubah kontennya saja. Kalau sistem informasinya berupa perbankan, itu kan bernilai ya, jadi bisa diambil datanya. Atau kalau seperti di Dukcapil gitu ya, yang ada data-data kritikal, NIK gitu ya, tanggal lahir gitu ya, nama ibu kayak gitu, itu bisa diambil datanya dan dijual. In some situation, an attacker can escalate a SQL injection attack to compromise the underlying server or other backend infrastructure. It can enable them to perform denial of service attack. Nah, ini bisa juga dipakai dengan DDoS ya, supaya biasanya saingannya itu down gitu ya server. Oke, kita lanjut. How to detect SQL injection vulnerabilities? You can detect, ya, kalau kita translate gitu ya, bagaimana kita bisa tahu gitu ya, sistem website ini punya kerentanan SQL injection. Yang pertama kita bisa menggunakan single quote atau petik satu, apakah dia memberikan error atau other anomaly. Some SQL specific syntax that evaluate to the best original value
of the entry point and to different value and look for systematic differences in the application response. Nah, biasanya kita memberikan sebuah boolean yang berisi true ya, 1 sama 1 gitu ya, atau false gitu, 1 sama dengan 2, and look for difference in the application response. Jadi kita akan melihat responsnya. Biasanya respon web di HTTP ataupun HTTPS itu ada yang 200, ada yang 500. Teman-teman mungkin belajar di mata kuliah pemrograman web terkait dengan code dari response web gitu ya, request web, hypertext protocol gitu ya, ada 200. Nah, itu yang menjadi acuan kita. Pilot design to trigger time delay when executed with an SQL query and look difference in the text response, pilot, dan lain-lain. Nah, ini kita bisa identifikasi secara cepat, vulnerability quickly and reliably using web scanner. Kalau kita buka, kalau teman-teman yang sudah install, saya juga pakai yang community edition supaya kalau ada errornya sama. Nah, ini jendela awal dari Worksuite Community Edition. Jadi kita tidak bisa menyimpan project kita ya, atau aktivitas kita di disk kita kalau Community Edition. Kalau yang profesional, ini bisa, kalau saya spill gitu ya. Sedikit sebagai pengetahuan. Jadi kita bisa hanya melakukan temporary project in memory saja, di RAM berarti, bukan secondary memory. Kita bisa melakukan next gitu ya. Kemudian di sini juga kita bisa langsung start Worksuite. Nah, ini jendela awal. Oke, ini jendela awal akan kita gunakan nantinya. Ini kita sudah buka. Nah, ini yang profesional. Nah, ini kita bisa buat project kalau profesional ya. Perbedaan pertama di situ. Jadi, mungkin ada beberapa. Oke, kemudian kita kembali lagi ke materi terkait dengan SQL injection. Tadi ini sudah kita bisa menemukan temuan major ya. Di sini SQL injection ini termasuk penemuan besar gitu ya. Non-conformity major gitu ya. Dengan cepat menggunakan web scanner. SQL injection in different parts of the query. Biasanya SQL injection ini bisa masuk ke where and select gitu ya. Bisa update, insert, select juga, order by juga. Jadi teman-teman mungkin sudah belajar mata kuliah struktur database terkait dengan DDL, DML, Data Definition Language, Data Manipulation Language. Nah, itu diingat-ingat kembali, karena ini akan dipakai. Nah, kita sudah singgung bahwasanya cyber security ini adalah seluruh teman-teman pelajari di mata kuliah lain, ini semuanya digunakan. Terkait dengan pengembangan web, pengembangan mobile, pengembangan desktop, kemudian pemrograman, database, jaringan. Nanti pengetahuan itu akan dikumpulkan di cybersecurity. Nah, di sini retrieving hidden data. Imagine solving, kita bayangkan gitu ya, sebuah aplikasi belanja online yang menampilkan produk in different categories, yang menampilkan produk di dalam kategori yang berbeda. When the user click on the gifts, ketika user kita gitu ya, misalnya mau belanja di online, kita klik gifts gitu ya, oleh-oleh atau apa itu kategori, browser akan menampilkan seperti ini, HTTPS, inject website, ini nama websitenya ya, produk,
tanda tanya kategori Gibbs. Ini kalau teman-teman belajar di pemrograman web, ini metode get ya. Metodenya get karena ada tanda tanya di sini. The cause the application, kalau kita translate URL ini ke dalam backend atau SQL query akan menghasilkan seperti select bintang from product where kategori sama dengan Gibbs and release sama dengan 1. Artinya data barang yang akan kita tampilkan itu adalah kategorinya berupa Gibbs and release sama dengan 1. Artinya release berinal true gitu ya. Sekali query execute to return all details asterisk, artinya adalah seluruh data yang memiliki ini ya. Untuk where conditionnya from product table, product ini adalah berupa nama tabel, kemudian where conditionnya kategori is Gibbs dan release true. The restriction release sama dengan 1 is being used to hide products that are not released. Release sama dengan 1 ini artinya adalah kita menyembunyikan produk yang belum rilis gitu ya, atau rilisnya ini berinal 0 gitu ya. Oke, nah ini serangan yang kita bisa lakukan. Ketika kita masukkan HTTPS, nama websitenya, kemudian produk, nama tabel, kategori sama Gibbs, kemudian kita kasihkan single quote, kemudian strip, artinya adalah seluruh yang rilis dan tidak rilis akan ditampilkan. Jadi itu single query, Gibbs, and release. Kalau teman-teman masih ingat query di SQL, itu ketika kita taruh single quote, artinya di belakangnya tidak akan dieksekusi gitu ya. Jadi yang n release sama dengan 1 ini tidak dieksekusi. Krusial, note that strip is a comment indicator SQL. Nah ini, strip ini adalah indikator comment di dalam SQL. Teman-teman ingat lagi di mata kuliah struktur database, ketika kita membuat komen, itu kita masukkan simbol strip. This means that rest of the query is interpreted as a comment. Effectively removing it. In this example, this means the query no longer includes. Nah, query yang tadi tidak lagi memiliki ini and receipt sama dengan 1 karena tadi udah dikasih single quote strip, artinya di komen. Nah ini kita juga bisa gunakan single quote plus or plus 1 sama dengan 1 strip. Ini sama dengan berarti kita tidak mengikut sertakan and release sama dengan 1. Nah ini kita bisa akses labnya. Kembali saya ingatkan tadi ya, di dalam pembelajaran pun saya tidak akan mengajarkan untuk iseng-iseng menyerang sistem informasi milik orang lain gitu ya. Di Portswigger ini disediakan lab dan solutionnya nanti ya. Nah, ini labnya kita buka di tab baru. Nah ini kita bisa gunakan Burp Suite tadi untuk mencari kerentanan SQL injection. Nah ini mungkin hanya pemanasan ya, nanti saya ulangi lagi mungkin ya, karena teman-teman tadi mayoritas menggunakan handphone gitu ya. Kita masuk ke menu target. Kemudian kita open browser bawaan dari Burp Suite-nya. Ini ya, kita paste tadi lab kita sini. Nah ini, oke, nah ini akan terlacak ya historinya, metodenya, dan Burp Suite akan memberitahu ternyata di sini ini terdapat SQL injection vulnerability. Jadi ada kerentanan di SQL injection. Kalau kita manual itu akan sangat kesulitan ya untuk menemukan kerentanan ini. Dengan bantuan Burp Suite ini kita sudah dikasih tahu ini yang baris kedua ya, ada kerentanan di bagian SQL injection.
di where clause-nya. Ini kita bisa kita kirim ke repeater. Nah, sini ya. Tapi kita akan sedikit lihat dari tampilan ini. Tadi kita pilih gives gitu ya. Nah, ini hanya menampilkan produk-produk yang sudah rilis sama dengan 1 gitu ya. Rilis sama dengan true. Ini kita tadi bisa kirim ke repeater lagi. Oke, jadi masalahnya akan di sini. Kita akan bisa menampilkan seluruh data gives baik yang rilis sama dengan 1 maupun rilis sama dengan 0. Kalau kita belum memasukkan single quote strip ini 3 barang yang tampil gitu ya. Kita akan coba masukkan single quote strip gitu ya. Kemudian kita send. Nah, yang tadi 3 ini akan muncul jadi 4 ya. Ini ada, kalau kita bandingkan, ada sepeda yang harusnya belum rilis. Ini dia rilis gitu ya. Nah, ini tadi kita masukkan single quote strip. Kemudian kita cek kembali. Kita juga bisa masukkan tadi ya. Memasukkan single quote, kemudian kita tambah plus or, kemudian plus 1 gitu ya. Sama dengan 1 strip. Kita send kembali. Nah, ini akan muncul semua hal-hal yang belum harusnya kita tidak tampilkan gitu ya. Mungkin kita cek produk. Nah, ini juga ada community solution-nya. Teman-teman bisa belajar. Nah, tadi kan hanya menampilkan 3 ya. Kalau kita masukkan ini, kita bisa menampilkan semuanya. Kita bisa masukkan gives. Kemudian di sini maka apa yang sudah kita lakukan tadi sudah solve ya. Kalau kita cek di sini, ini sudah kita selesaikan soalnya terkait dengan kerentanan SQL injection di lab tadi. Oke. Itu pemanasan ya. Teman-teman jangan khawatir. Sedikit itu spill ya. Nah, teman-teman nanti coba didiskusikan apakah lebih cocok online atau offline gitu ya. Kalau online ini agak ya gimana gitu ya, ada kelebihan kurangnya. Kalau online lebih fleksibel gitu ya. Dan offline juga ada kelebihan dan kekurangan. Tadi Mas Dika bisa diikutin nggak Mas? Yang tadi pakai laptop ya. Atau terlalu cepat? Halo? Ya, iya Pak, gimana? Ya, tadi bisa diikutin nggak? Atau terlalu cepat? Terlalu cepat Pak. Terlalu cepat ya. Oke, mungkin nanti kita bisa jadwal ulang ya. Karena sudah jam 20.57. Jadi tadi belum bisa ngikutin ya? Belum Pak, Oke. ketinggalan tadi. Tapi secara gambaran sudah dapat gitu ya?
Jadi terkait dengan materi pertama kita terkait web exploitation. Ya lumayan Pak. Oh Mas Al tadi ngikutin Mas? Ngikutin sih Pak, tapi saya baru downloadnya aja terus kayak ketinggalan gitu. Oke, nanti ini karena